Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di 107,7 FM Radio UBT Tarakan. Halo sobat muda, apa kabar nih hari ini? Semoga semuanya baik-baik ya. Saya Nur Reski akan menemani kalian selama 30 menit ke depan. Tentunya dalam acara Bincang Santai bersama paslon nomor urut 1, Presma dan Wapresma UBT Tarakan. Ada Andriansyah dan Hasbi Nur di sini. Halo, selamat siang. Selamat siang. Jadi gimana nih kabarnya Bang hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi saya nih panggilnya abang kah, kakak kah, sayang kah? Maksudnya salah. Terserah aja nih. Sayang boleh. Jangan gitu dong. Oke, saya panggil abang ya. Yeah. Jadi gini Bang, untuk persiapan menjelang pemilu Presma Wapresma, apa aja sih yang udah abang-abang berdua rencanakan akhir-akhir ini? Saya jawab. Ya silahkan. Mungkin bisa didekatkan mic-nya. Jadi kalau ditanya soal persiapan selama menjelang pemilihan, jadi yang pertama disiapkan itu dari pribadi. Oke. Mental ya, setidaknya kan kita ini tahu kita mencalonkan untuk menjadi pemimpin di lembaga tertinggi di Universitas Borneo Tarakan. Artinya mental juga harus siap. Ketika ditanya persiapan yang paling sulit juga sebenarnya persiapan mental. Karena itu pergolakan mentalnya itu ya dari awal-awal dulu kan. Karena persiapannya kan bukan sekarang. Betul. Artinya sudah lama. Artinya kalau ditanya persiapan ya mental dulu yang harus dibentuk. Artinya ketika kami sudah siap mental baru kami maju bahwa kami mau mencalonkan. Persiapan-persiapan lainnya misal kayak tim atau bagaimana kami mengakomodir pemenangan, terus bagaimana apa yang ingin kami buat itu kan sudah disusun. Sebelum kami mencalonkan kami sudah susun apa yang harus kami buat, apa yang harus kami rubah, kemana kami akan membawa arah gerak BEM universitas ini, seperti itu. Ini dari saudara saya Hasbi. Yeah. Sepertinya kurang lebihnya sama ya. Yang pertama persiapkan diri. Paling pertama sekali untuk saya yaitu berdoa ya. Mohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa untuk dikuatkan hati serta mentalnya. Kemudian kalau saya pribadi itu meminta restu kepada kedua orang tua bahwa Pak, Mah, saya mau naik jadi wakil BEM begitu. Itu persiapan awal saya. Lalu kemudian ya itu tadi kemarin sudah persiapan berkas-berkas mulai dari persiapan surat-surat kesehatan dan segala macam itu oke lah begitu. Oh berarti persiapan untuk menjadi calon ini seperti yang abang-abang bilang tadi, mentalnya harus diuji gitu kan. Terus habis itu berkas-berkas harus dimasukkan semua yang penting-penting. Dan yang paling penting juga doa orang tua. Memang harus. Oh ya, jadi saya lupa nih. Mungkin ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mungkin abang-abang berdua boleh kenalin dirinya dulu. Terus dari jurusan mana? Mungkin boleh promote IG-nya juga sekalian supaya teman-teman di rumah bisa tahu nih apa aja sih yang sudah paslon nomor 1 lakukan perkembangannya sampai saat ini. Mungkin bisa silakan. Oke. Baik. Perkenalkan, nama saya Andriansyah. Saya dari Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan. Tadi apa, Pak? Angkatan. Saya angkatan 2018. Terus banyak hal yang sudah saya lakukan di jurusan saya, yang ingin saya lakukan di Universitas Borneo Tarakan. Artinya, ketika saya memutuskan untuk mencalonkan untuk menjadi ketua di Badan Eksekutif Mahasiswa, artinya ada hal yang ingin saya rubah di Universitas Borneo Tarakan. Yang hal itu sudah saya rubah di lingkup yang lebih kecil, yaitu di jurusan saya, di jurusan Ekonomi Pembangunan. Nah, di Badan Eksekutif Mahasiswa di Universitas Borneo Tarakan, saya ingin membuat hal itu, gebrakan itu, artinya saya ingin menyampaikan kepada seluruh mahasiswa di Universitas Borneo Tarakan tentang pentingnya kesadaran bagi seorang mahasiswa, seperti itu. Kesadaran apa itu ya nanti kita bahas mungkin. Asik. Kalau Bang Hasbi? Oke, sebelumnya ya nama lengkap saya Hasbi Nur Ardi karena kita sering lihat pamflet-pamflet itu hanya menyertakan Hasbi Nur saja. Ya.
Lalu saya mahasiswa aktif dari jurusan bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borobudur Tarakan semester 5 dan akan menuju ke semester 6. Iya. Lalu keseharian saya begitu. Oh, keseharian saya biasa. Udah apa Bang, kita informal aja. Abang mau jelasin Kasihkan abang apa udah aja. punya pacar gitu kan. Oh, Jadi iya, iya. tolong cewek-cewek jangan nge-DM di IG saya. Boleh silakan. Oke. Kita informal aja. Jadi tadi sampai mana? Tadi abang bilang keseharian. Oh ya, keseharian saya biasa berdiskusi dengan teman-teman. Iya. Lalu juga ya saya selalu menyempatkan setiap sorenya saya mengalokasikan waktu 1 jamnya untuk membaca buku apapun itu. Lalu kemudian setiap malam ya nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi dengan teman-teman Iya. gitu sambil membahas diskusi terkini, isu-isu hangat gitu. Kemudian ya saya aktif juga berorganisasi di internal kampus, juga saya aktif di jurusan saya IMABK. Lalu sosial media, Iya, kalau sosial Instagram medianya nih. bisa dicari ya, nama saya @hasbinurardi. @hasbinurhas itu IG IG. IG-nya. Oke. Kita kembali nih ke pertanyaan tentang pasangan calon. Jadi mungkin abang boleh memaparkan visi dan misi dari pasangan calon nomor urut 1 nih apa aja? Silahkan. Ini kalau sebut visi misi enggak kayak kampanye kan? Enggak apa-apa bang. Maaf. Mungkin boleh kalau enggak mau disebutkan secara runtut, mungkin secara garis besarnya aja nggak apa-apa. Jadi kenapa saya mau menjadi atau apa tujuan saya ketika saya ditunjuk sebagai calon, itu saya ingin mewujudkan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Borobudur Tarakan sebagai lembaga yang aspiratif juga partisipatif untuk mewujudkan sinergitas di antara lembaga Universitas Borobudur Tarakan. Misal kayak gini, teman-teman yang ada di UKM Radio ya, UKM Radio seharusnya juga turut aktif dalam kegiatan-kegiatan di misal kayak di BEM Universitas, ataupun bagaimana sinergitas kalian antar semua di UKM UBT itu harus dinaungi sama BEM UBT. Misal kayak UKM-UKM yang ada di seluruh Universitas Borobudur Tarakan kan seharusnya sinergitas itu harus dibangun. Oh. Teman-teman UKM Radio, teman-teman dari pers, seni, dari olahraga, kan itu seharusnya ada sinergi yang harus dibangun. Nah sebenarnya itu yang mau kita wujudkan terlebih dahulu. Begitu ya teman-teman di fakultas, antar fakultas misalnya fakultas ekonomi buat kegiatan bersama dengan fakultas perikanan, hukum, teknik, terus dengan FKIP, dengan PIKES, pertanian. Artinya untuk mewujudkan sinergitas ini dibutuhkan satu partisipasi bagi seluruh mahasiswa, baik dia di lingkup fakultas, di lingkup jurusan, di lingkup universitas. Harus ada kesadaran untuk mengambil suatu gebrakan untuk ikut andil dalam suatu kegiatan ataupun membuat suatu perubahan-perubahan yang ada di Universitas Borobudur Tarakan, sehingga sinergitas antar lembaga ini bisa diwujudkan seperti itu. Sebenarnya yang poin pentingnya itu kenapa kita tidak dikenal, mungkin kenapa UKMA tidak dikenal, mungkin karena UKMB dia tidak bersinergi dengan UKMB. Oke. Kenapa UKMB ini tidak punya nama, tidak bisa dikenal sama siswa, mungkin dia tidak bersinergi dengan UKM-UKM yang lain. Artinya ketika mereka bersinergi, ada poin plus yang mereka dapatkan seperti itu. Ada poin plus yang sama-sama simbiosis mutualisme yang mereka dapatkan seperti itu. Oke. Jadi berkenaan dengan tadi abang bilang semua UKM, fakultas, intinya masyarakat di UBT ini harus saling bersinergi untuk membangun UBT itu sendiri. Kalau kita tahu di masa pandemi seperti ini yang kita tidak tahu kapan berakhirnya, kegiatan-kegiatan apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan UKM-UKM, fakultas-fakultas untuk saling bersinergi membangun UBT? Nah, jadi kayak gini, yang saya maksud sinergi tadi kan, jadi kayak gini, misal kayak dari UKM seni atau UKM olahraga, coba main-main ke UKM radio, radio fasilitasi, artinya sinergitas itu harus dibangun. Teman-teman UKM seni bisa dapat media di sini, terus UKM radio juga punya media yang akan disampaikan kepada seluruh mahasiswa. Begitu juga dengan pers. Artinya ketika sinergi ini dibangun, semua UKM punya kesadaran untuk membangun sinergitas ini, artinya
tidak ada lagi kendala. Iya. Apalagi kami kayak di misi kami ya, di poin pertama adaptif. Semua UKM itu harus, semua lembaga di UBT itu harus adaptif terhadap tantangan zaman. Ketika kita mengatakan seperti itu, artinya tidak ada lagi keluhan. Karena sekarang kan mahasiswa itu sukanya berkeluh kesah ya. Betul. Takut ngeluh terkait dengan COVID. Berkeluh kesah, taruhnya di WA. Taruhnya di WA, di story. singgung orang di WA. Enggak juga begitu. Begitu. Jadi ya kayak gitulah. Jadi sinergi ini sebenarnya penting untuk dibangun. Ya mungkin kurangnya di UBT kita belum membangun sinergitas itu. Iya. Betul sih. Saya setuju beberapa poin yang Abang sampaikan tadi. Dan kami juga sebenarnya UKM Radio mulai membangun sinergi itu. Seperti kami membuat podcast ini kemarin sudah sempat mengundang UKM Ekom juga ke sini. Jadi saling bekerja sama lah buat membangun UBT supaya lebih terkenal, biar UBT tuh famous gitu. Oke. Kita lanjut nih. Tadi udah Abang paparin tentang contoh kegiatannya, yaitu saling bekerja sama lah satu sama lain. Mungkin boleh kali dijabarkan lagi nih, Bang Hasbi mau nanya. Tahapan-tahapan, kita kembali ke tahapan-tahapan. Tahapan mencalonkan diri itu ada nggak sih yang menurut Bang Hasbi itu susah betul buat dijalanin? Tahapan-tahapan untuk jalan diri. Iya. Yang pertama kalau dari diri saya ya, yang susah dibangun tahapannya pertamanya mental ya kan. Pasti mental itu perlu kita bangun. Kemudian mungkin pas permasalahan berkas ya, karena pas berkas itu agak sulit dikumpulkan. Kenapa tuh Bang? Apanya yang sulit tuh? Terutama SHK. Nah, itu kan pasti 600 SHK kemarin. Nah, itu menurut saya yang paling sulit mengumpulkan itu. Tetapi alhamdulillah tercukupi kemarin. Alhamdulillah. Gitu. Sudah? Jadi kesulitannya itu aja. Iya. Kalau dari Bang Andri sendiri, ada kesulitan yang dirasakan gitu selama pencalonan ini, tahapan-tahapannya? Kalau dari saya kan dari Fakultas Ekonomi ya. Jadi untuk mempersatukan suara di Fakultas Ekonomi itu yang sangat sulit. Jadi sebenarnya saya kan juga didorong dari teman-teman saya di fakultas. Artinya semua lembaga-lembaga di fakultas ya, semua teman-teman saya yang berpengaruh di fakultas lah. Mereka yang mendorong saya sebenarnya. Artinya mereka yang menjadi penyemangat saya untuk bisa mencalonkan. Sebenarnya ketika mereka memberikan kepercayaan itu, sedikit bergetar kayak, wah aku ini habis buat apa sih, kenapa orang bisa percaya sama aku kayak gitu. Artinya ya mungkin menjaga kepercayaan mereka dari tahap pencalonan dan mungkin sampai terpilih nanti, ya mungkin menjaga kepercayaan itu yang sangat sulit. Karena ketika kepercayaan itu sudah hilang, ya sudah, mungkin saya bukan jadi apa-apa lagi. Oke, kita masuk lagi ke podcast bersama pasangan nomor urut 1 Bang Andriansyah dan Bang Hasbi di sini. Jadi sembari menunggu pertanyaan nih Bang, saya mau tanya nih, kita coba cara membagi kehidupan percintaan dengan kehidupan pendidikan. Karena banyak yang bilang nih, saya ada dua kubu, saya mau pacaran biar sukses bareng-bareng, atau ada juga yang bilang saya nunggu dia sukses baru saya sama dia. Menurut Abang gimana nih? Ya silakan, boleh. Ya begini, ada dua kubu yang mengatakan bahwa yuk kita sama-sama sampai sukses mulai dari nol begitu kan. Yang kedua ada kubu aku pendidikan dulu, nanti sudah sukses baru lamar kamu begitu. Iya. Jadi begini, masing-masing orang punya pandangannya berbeda. Masing-masing orang punya perspektifnya berbeda. Kalau mau sama-sama dari nol, poin pentingnya yang pertama harus menjaga komitmen. Satu sama lain harus menjaga komitmen. Jangan sampai komitmen itu pecah, jangan sampai komitmen itu terbuyarkan ketika nantinya sudah mengalami kejenuhan, contohnya sudah mengalami kebosanan. Dan juga lalu yang kubu kedua, kalau saya rasa
pendidikan dulu baru percintaan, itu bagus juga karena tidak memakan fokus dari salah satu pasangan gitu. Ya dua-duanya ada keuntungan dan juga ada kekurangannya. Dari masing-masing orang saja memilih yang mana mereka lebih prefer kemana gitu. Orang-orang tersebut lebih milih untuk ayo kita sama-sama nol karena ketidakpercayaan mungkin kepada pasangannya, atau juga mungkin orang-orang lebih memilih untuk melakukan pendidikan terlebih dahulu. Kan ada tuh beberapa faktor yang begitu. Contoh lah faktor dari orang tua. Orang tua melarang kita untuk istilahnya berpacaran dengan orang lain. Kalau abang dilarang kah? Kalau saya nggak pernah ngomong juga. Oke. Lanjut. Mungkin itu ya. Gitu. Ya tips untuk kaula muda, kaum milenial, kalau memang mau berhubungan dengan pacarnya atau dengan pasangannya, harus menggunakan komitmen yang kuat gitu. Kalau perlu saling memperkenalkan satu orang tua yang lain gitu, salah satu orang tua yang lain, jadi tahu itu. Jangan sampai hubungan mereka itu under background gitu. Underground gitu. Iya. Hubungan di bawah tanah, gitu. Tidak diketahui seseorang gitu. Apalagi keluarga sendiri, itu yang bahaya. Oke. Kalau Bang Andri gimana? Oke. Kalau saya ditanya soal cinta, saya kurang paham juga ya, karena saya tidak terjun ke sana. Tapi sedikit yang saya pahami soal cinta. Jadi kata cinta di Indonesia itu kayak terlalu luas untuk memaknai. Misal kayak kan cinta itu dibagi 3, cinta terhadap diri sendiri, cinta terhadap orang lain, dan cinta terhadap Tuhannya. Kayak gitu. Iya. Artinya cinta yang mana mau dibahas nih? Karena ya kalau saya aktif di organisasi ekstra kampus, aktif juga di internal kampus ya. Kalau pembahasan cinta ya tiap malam dibahas. Yes. Cuma ya itu aktualisasinya enggak ada. Karena ya aku mungkin kalau ditanya soal pembagian waktu, ya mungkin aku jatuh cinta sama organisasi. Jadi lebih sibuk di organisasi, bahkan enggak untuk ditiru. Aku lebih peduli organisasi daripada kuliah sebenarnya. Cuma tetap ada waktu-waktu yang harus kita luangkan untuk kuliah, karena niat awal kita masuk kampus kan ya memang karena kuliah. Walaupun pas masuk kuliah jatuh cintanya sama organisasi. Artinya kalau dibahas tentang pembagian waktu antar organisasi dan kampus, karena cinta di sini ya saya maknai cinta terhadap organisasi. Mungkin ya akan saya bagi semaksimal mungkin, dan akan saya kurangi cinta terhadap diri saya sendiri. Artinya jatah tidur saya berkurang gitu. Gitu. Mungkin ya kalau kami pas ya mungkin doktrin dari senior juga, semester 1 semester 2 tuh tidur tuh cuma 3 jam cukup, dia bilang. Tidur 8 jam. Bayangkan kayak gini, tidur 8 jam. Umur 60 tahun, kita sudah tidur 20 tahun. Oke. Jadi 20 tahun usia kita dipakai untuk tidur aja. Gitu. Artinya kan doktrin itu kan sia-sia tuh kan, sia-sia. Yeah. 60 tahun sepertiganya dipakai untuk tidur. Nah artinya 3 jam aja sudah cukup. Dengan mengembangkan, yang penting 21 jamnya dipakai untuk hal-hal positif, produktif. Iya. Bukan push rank terus main game apa, nongkrong boleh, mahasiswa tuh nongkrong boleh, wajib malah. Yang penting dibahas tuh tentang hal yang membangun. Okay. Bahas tentang negara, bahas tentang isu-isu hangat, bahas tentang organisasi, kampus, mata kuliah itu sebenarnya penting. Jadi pembagian waktunya itu aja, skala prioritas saja deh. Mana yang lebih penting? Ya mungkin untuk saat ini saya lebih mementingkan organisasi. Karena di organisasi saya banyak dapat pengetahuan. Mungkin sampai sekarang pun saya bisa begini ya karena di organisasi. Yeah. Ya, saya juga kalau soal keilmuan prodi saya ya alhamdulillah bisa, karena yang pas pengurus MJ saya juga dipercaya sebagai kabid pengembangan ilmu pengetahuan. Artinya teman-teman saya juga mempercayai bahwa saya bisa nih di prodi saya bisa memfasilitasi senior maupun junior saya yang kebingungan di mata kuliah di jurusan ekonomi pembangunan. Oke. Jadi tidak lepas, semuanya skala prioritas.
Karena bahas cinta ya, aku bingung lah bahas cinta gimana. Oke, jadi kalau memang cinta ini bahasa Inggrisnya tuh complicated ya. Complicated. Jadi tidak bisa diutarakan dengan satu kata aja gitu. Kalau filsafat dia terbagi 3. Wih, Ada namanya eros, philia, sama agape. Jadi cinta di Indonesia tuh sebenarnya maknanya luas. Jadi kita tidak bisa kita mau cinta terhadap diri sendiri atau cinta nafsu atau cinta karena Tuhan, itu kan beda. Jadi dia terbagi 3 sebenarnya. Ya kalau aku kan senangnya kajian-kajian filsafat aja kayak gitu. betul. Kita back off dari cinta-cintaan nih, kita kembali masuk ke pertanyaan dari sobat-sobat di rumah. Jadi udah ada 3 pertanyaan yang masuk nih Bang, dari sobat-sobat di rumah di question box Instagram. Jadi pertanyaan pertama, karena kita nggak tahu ini siapa yang bertanya, saya langsung bacakan. Kira-kira dorongan semangat dari siapa yang membuat calon BEM nomor urut 1 masih bertahan sampai saat ini? Siapa yang membuat semangat? Ada saya. Iya, silakan. Oke, totally Exactly. saya masih berdiri tegar sampai sekarang. Ya. Itu ya dorongan teman-teman. Banyak di belakang saya yang istilahnya nge-push up saya ke depan untuk bagaimana, ayo tetap semangat, tetap berdiri. Ya seiring berjalannya pernah saya bergoyang gitu, kayak nggak optimis gitu. Tapi sekarang saya sudah optimis sekali. Saya yakin insya Allah bisa memenangkan Pemira ini gitu, dengan bantuan-bantuan teman-teman yang lain, dorongan-dorongan teman-teman. Karena mereka lagi-lagi mereka sudah percaya sama kita, dan jangan sampai kita istilahnya mengecewakan kepercayaan mereka ya, begitu. Kemudian orang tua juga selalu menyemangati saya, selalu ngechat saya, semangat, istilahnya semangat dede bilangnya, nggak apa-apa. Meskipun dibilang anak mama atau bagaimana ya, lagi-lagi restu orang tua itu sangat berharga bagi saya gitu. Mungkin bisa dilanjut. Silakan Bang Andri. Kalau dari saya, jadi sebenarnya saya mau jadi ketua badan eksekutif itu dari semester 1 malah, dari pas ospek, pas perkenalan yang pas itu masih zamannya ketua Alif, Bang Alif dari Fakultas Hukum. Iya. Pas ospek di fakultas, nah kan yang pas itu kebetulan wakilnya dari ekonomi, Bang Adri, senior saya juga. Iya. Dia bilang, saya Adri, wakil presiden mahasiswa. Ya, saya kaget tuh, mahasiswa ada presidennya gue. Jadi mulai dari situ niat untuk mau jadi presiden mahasiswa tuh ada. Oh, dari dorongan diri pribadi gitu ya Bang? Dari dorongan pribadi. Tapi sadar bahwa tujuan yang aku mau capai ini bukan tujuan yang kecil. Artinya aku harus buat lebih dari apa yang teman-temanku buat. Betul. Aku harus berproses lebih keras dari apa yang teman-temanku buat. Betul. Hingga pada waktu, jadi ada rapat di ekonomi, internal ekonomi, siapa yang akan diusung dari ekonomi. Oke. Aku kaget, aku nggak usung nama, tapi teman-temanku yang mengusung aku. Artinya mereka sudah percaya sama aku. Berarti direkomendasikan gitu Bang? Direkomendasikan sama teman-teman. Artinya itu saya bilang tadi, motivasi atau kepercayaan teman-teman itu harus saya jaga. Artinya mereka sudah percaya sama aku, ya harus dipertahankan, jangan dikecewakan. Juga kayak sebulan sebelum pencalonan ya saya pulang kampung, bukan pulang kampung sih sebenarnya. Orang tua saya yang pindah dari Tarakan, karena saya kan orang Tarakan asli. Iya. Jadi orang tua saya pindah dari Tarakan, saya datang ke tempat tinggal barunya, saya minta izin dan direstui, dan juga dikasih semangat kayak ini. Ya artinya mereka juga punya harapan terhadap anaknya yang tidak pernah pulang tuh apa yang dia buat. Artinya kan kalau orang organisasi itu kan ya rumah kasih tempat mandi, tempat makan, tempat ganti baju. Iya, betul. Pulang 3 hari sekali. Ya artinya di organisasi saya besar, di organisasi saya belajar. Nah harapan-harapan itu, harapan-harapan teman-teman koalisi semua, tujuan-tujuan teman koalisi itu harus dijaga semuanya. Artinya semangat itu, apalagi ketika rapat koalisi, rapat pemenangan, semangat dari teman-teman koalisi itu sangat besar. Nah ketika mereka semangatnya seperti itu, kita sebagai calon ya harus lebih semangat.
harus menjaga semangat mereka seperti itu. Sehingga saya sampai sekarang masih semangat ya karena melihat teman-teman saya membackup saya, orang tua saya sampai sekarang juga masih memberikan saya semangat seperti itu. Oke, keren banget nih pasangan nomor urut 1. Berarti mereka ini memang lahir atau besar di positive environment yang mana teman-temannya saling mendukung, keluarganya mendukung. Keren banget. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Bang. Janji-janji apa yang akan diberikan oleh paslon nomor urut 1 untuk mahasiswa UBT? Janji-janji. Jadi saya Ya, silakan. ada satu perubahan yang tadi saya sudah sampaikan di awal. Ada perubahan yang ingin saya bawa ke Universitas Borneo Tarakan. Kalau kita lihat Universitas Borneo Tarakan ini satu-satunya perguruan tinggi negeri di Kalimantan Utara. Center of Excellence. Ya. Sudah ada di depan gerbang. Artinya harapan pengembangan sumber daya manusia yang ada di Kalimantan Utara itu Universitas Borneo Tarakan. Bagaimana aku ketika nanti terpilih, program atau sesuatu yang harus kurubah adalah memberikan kesadaran kepada setiap mahasiswa untuk membangun daerah mereka masing-masing. Jadi kesadaran untuk membangun daerah atau seorang sarjana itu tidak mau lagi pulang ke kampung mereka. Jadi kalau aku sudah sarjana ya minimal aku tinggal di Tarakan atau ke Jawa atau ke Samarinda, kemana, ke Balikpapan. Seorang sarjana, mindset seorang sarjana ya ngapain ke kampung? Di kampung kan bagi orang yang tidak berpendidikan. Iya betul. Artinya mindset ini harus dirubah. Nah, dalam lingkup kecil saya sudah rubah itu di jurusan saya. Saya akan memberikan pemahaman. Ketika seorang mahasiswa perikanan yang tidak mau lagi masuk tambak, apa gunanya Fakultas Perikanan? Fakultas Perikanan dibentuk untuk itu, untuk memajukan perikanan di Kalimantan Utara. Fakultas Pertanian dibentuk untuk memajukan sektor pertanian di Kalimantan Utara. Bagaimana kalau sarjana-sarjana pertanian ini tidak mau lagi menyangkul? Bahkan slogan mereka pecangkul berdasi. Artinya mereka tidak mau lagi kayak langsung terjun ke lapangan, atau mindset seorang sarjana tidak mau lagi untuk memegang cangkul kembali untuk mencangkul tanah dan menanam harapan di Kalimantan Utara. Jadi membangun desa sebenarnya itu tugas kita. Bagaimana Kalimantan Utara ini dibangun, sebenarnya pusatnya ada di Universitas Borneo Tarakan. Ketika mahasiswa-mahasiswa di sini tidak punya kesadaran untuk pulang ke kampung mereka, tidak punya kesadaran untuk membangun kampung mereka, ya Universitas Borneo Tarakan sia-sia. Karena harusnya Universitas Borneo Tarakan dibangun untuk itu, untuk memajukan Kalimantan Utara. Kalau kita berbicara tentang Badan Eksekutif Mahasiswa, ini lembaga tertinggi di UBT. Jarang sekali kita harus berbicara tentang bagaimana internal kampus. Ya, internal kampus tentang persatuan, tentang sinergitas, tentang aspirasi, tentang menampung seluruh aspirasi mahasiswa itu harus kita kerjakan, karena tanpa disebutkan itu sudah menjadi tugas, fungsi dan tanggung jawab Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Borneo Tarakan. Dan juga akan dibantu oleh BEM-BEM, BPM-BPM di setiap fakultas. Betul. Tapi pertanyaannya, apa yang harus kita bawa keluar Universitas Borneo Tarakan? Itu peran BEM sangat besar di situ. Peran BEM universitas sangat besar untuk bagaimana orang-orang, masyarakat harus mengetahui bahwa ketika anaknya lulus harus masuk ke Universitas Borneo Tarakan. Ketika sudah lulus dari Universitas Borneo Tarakan harus kembali untuk membangun desa mereka. Malinau, Sebatik, Nunukan, KTT, Bulungan itu harus dibangun semuanya karena senternya ada di UBT. Jadi kesadaran ini yang harus dibangun kepada setiap mahasiswa. Bagaimana ketika mereka sudah lulus, bangun kampung kalian. Saya sudah beberapa kali menulis tulisan tentang hal itu, dari desa membangun desa. Ketika desa sejahtera, kota juga akan sejahtera. Betul. Artinya pemerataan. Ya, jangan terlalu berharap sama kota gitu. Kota pun ya kalau orang desa tidak tanam padi kan, orang kota tidak makan beras juga. Iya betul. Nah, artinya ketika kita sebagai cendekiawan itu kembalilah ke desa. Misal kayak
isu paling hangat ya di jurusan saya, isu paling hangat itu pemindahan ibu kota. Pemindahan ibu kota negara. Bagaimana ketika ibu kota negara ini pindah, apa yang harus kita buat? Apakah para akademisi, para cendekiawan dari Jawa harus pindah lagi ke Kalimantan? Apakah mereka yang harus membangun lagi Kalimantan? Ataukah sumber daya Kalimantan, manusia yang ada di Kalimantan itu yang harus membangun Kalimantan? Manusia yang ada di Kalimantan lah yang harus membangun Kalimantannya. Nah, seharusnya itu. Bagaimana kita kan kayak yang lulusan Universitas Borneo Tarakan akan lebih bangga ketika melanjutkan kerja di Jawa. Aku diterima kerja di Jawa, di Jakarta. Artinya tidak ada kesadaran mereka untuk membangun diri sendiri, untuk membangun kampung mereka sendiri. Betul. Kalau bilang Soekarno, lebih baik hujan batu di kampung sendiri daripada hujan emas di kampung orang. Bangunlah kampungmu sendiri, bangun desa kalian sendiri. Karena sebentar lagi ibu kota akan pindah. Jangan sampai yang mengisi kemajuan di Kalimantan untuk cendekiawannya, akademisinya itu orang dari Pulau Jawa lagi. Artinya tujuan untuk memindahkan ibu kota itu ya sia-sia. Karena sumber daya manusia yang ada di Kalimantan juga tidak teroptimalkan seperti itu. Jadi bangun desa kalian sendiri. Nah, ini gerakan ini yang harus saya wujudkan ketika saya terpilih sebagai ketua badan eksekutif mahasiswa. Bagaimana universitas ini, apa dampaknya keluar? Karena kalau kita bahas dalam terus ya, kapan UBT akan maju gitu. Karena dampak dari UBT ya harus ke masyarakat. Dampak nyata dari mahasiswa itu harus ke masyarakat. Kalau cuma jadi mahasiswa untuk dapat gelar sarjana kan tidak ada gunanya juga. Iya, betul. Lebih baik ya yang sudah jadi sarjana silahkan tingkatkan kesadaran kepada masyarakat seperti. Berarti abang-abang di sini nih, kalau bisa saya tarik kesimpulan nih, bisa dikoreksi kalau salah. Sebenarnya tidak perlu janji-janji, yang penting bagaimana kita melaksanakan jalannya BEM itu sendiri sampai akhirnya punya output yang mahasiswa-mahasiswanya ini nanti kalau jadi sarjana ya kembali lagi untuk masyarakat di daerahnya, bukan malah melancong pergi keluar dan membantu orang lain di luar sana, padahal apa yang dilihat di depannya itu yang harus dibantu sebenarnya, seperti itu Bang. Iya, harus sadar terhadap desa, harus sadar terhadap tanah sendiri. Ya, oke. Baik, ke pertanyaan terakhir nih, apa tujuan utama Abang maju di pemilihan BEM saat ini? Tujuan utamanya? Sebenarnya banyak ya tujuan utama saya. Yang pertama, saya mau nih ikut berpartisipasi dalam mengembangkan Universitas Borneo Tarakan. Bagaimana nantinya kita nih mahasiswa-mahasiswa UBT sebagai bahan acuan, sebagai bahan role model bagi siswa-siswa yang lainnya, siswa-siswa dari contohnya Malinau, Nunukan. Wih, mahasiswa Borneo saja bagus gitu. Saya mau kuliah lah di Borneo. Nah, ya, betul. Saya mau menjadi seperti itu. Yang kedua, saya ingin mengaktualisasikan diri. Bagaimana pelajaran-pelajaran, pengalaman-pengalaman saya di organisasi, semuanya ingin saya implementasikan di BEM ini. Kemudian tujuan utama saya itu untuk bagaimana bisa meningkatkan kasta dari Universitas Borneo Tarakan. Jangan sampai kita selalu mendengar bahwa UBT itu di mana sih? UBT itu di mana sih? Gitu. Yang orang tahu kuliah kemana? Ke Pulau Jawa. Iya, betul. Kuliah kemana? Ke Kalimantan Timur. Orang-orang Jawa bahkan tidak tahu di mana itu UBT, tidak ada minatan sama sekali. Jujur saja saya dari Jawa gitu, dari Jakarta. Saya melihat UBT saja ada sedikit rasa wow gitu dulu saat jadi mahasiswa. Dan itu yang mau saya lakukan nantinya, kita luaskan UBT supaya dikenal oleh masyarakat luas gitu. Siswa-siswa di Pulau Jawa, entah itu dari Sumatera gitu. Ya, balik lagi, bagaimana caranya untuk melakukan hal tersebut? Dengan pertama, perbanyak prestasi. Karena jikalau mahasiswa UBT ini berprestasi, orang tahu, wah itu dari mana? Dari UBT. UBT di mana? Kalimantan Utara. Dari mana? Tarakan. Jadi lebih terkenal ya? Ya, jadi lebih terkenal gitu. Lebih menjadi daya tarik untuk
orang-orang luar Kalimantan, khususnya orang-orang luar Kalimantan Utara. Gitu. Oke, Abang mau ditambahkan? Oke. Jadi tujuan utama ya. Jadi kalau kita ada dua tujuan. Yang pertama dampaknya bagi diri saya. Terus apa yang ingin diri saya berikan kepada UBT. Ketika badan eksekutif mahasiswa dalam hasil-hasil musyawarah besar yang kita laksanakan KBM UBT, badan eksekutif mahasiswa menjadi badan tertinggi di lembaga Universitas Borneo Tarakan. Artinya ketika dia mempunyai posisi tertinggi, dia menjadi wadah aktualisasi terbesar di Universitas Borneo Tarakan. Oke. Punya mental yang besar itu wajib untuk memimpin organisasi ini. Nah, seharusnya ketika dibilang dampak kepada saya, ini adalah wadah aktualisasi diri saya. Apa yang sudah saya belajar, apa yang sudah saya pelajari selama saya semester 1 sampai semester 5, itu harus ada wadah aktualisasinya. Nah, wadah aktualisasi ini juga sebagai bagian dari proses belajar. Artinya ketika saya masuk, ya saya juga harus belajar lagi di Universitas Tarakan. Ketika kita berbicara tentang eksistensi, banyak hal yang sudah saya lakukan di jurusan saya dan harus saya lakukan di Universitas Borneo Tarakan. Kalau soal eksistensi, di HMJ saya pernah mendatangkan 15 universitas ke Borneo. Ada Erlangga, ada 11 Maret, ada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas dari Jakarta ada, Unsri. Artinya universitas besar itu sudah tahu UBT sebenarnya. Cuma melewati HMJ. Dan HMJ mereka terbatas melakukan kegiatan. Tidak punya wadah yang lebih besar seperti BEM, apalagi BEM universitas. Artinya selain eksistensi BEM UBT atau Universitas Borneo Tarakan keluar, yang lebih penting dari hal itu adalah bagaimana kita mengabdi kepada masyarakat. Poin ketiga dari tridharma kita, belajar, mengajar, dan mengabdi. Pengabdian kepada masyarakat itu harus diaktualisasikan terutama dari BEM. Jadi ketika kita melakukan suatu gerakan, yang kita butuhkan itu adalah masa, waktu, strategi, dan pemimpin. Ketika saya memutuskan untuk menjadi pemimpin dari gerakan itu, ketika saya sudah punya konsep terhadap apa yang saya akan gerakkan nantinya, terhadap apa yang mahasiswa Universitas Borneo Tarakan ini harus lakukan kepada masyarakat, terhadap kesadaran apa yang harus ditumbuhkan kepada mahasiswa di setiap mahasiswa Universitas Borneo Tarakan agar bisa mengabdi kepada masyarakat. Sebenarnya perubahan besar itu yang harus dibuat. Ketika kita bilang Universitas Borneo Tarakan menjadi satu-satunya universitas negeri di Kalimantan Utara, seharusnya dia yang menjadi garda terdepan untuk membawa perubahan kepada masyarakat di Kalimantan Utara. Betul. Saya katakan lagi bahwa universitas atau BEM UBT ini itu wadah besar, wadah tertinggi di UBT. Dia harus membawa perubahan kepada Kalimantan Utara karena UBT adalah satu-satunya universitas negeri. Dia harus membawa perubahan nyata kepada masyarakat, membawa kesadaran nyata. Jadi seorang mahasiswa atau seorang sarjana lulusan UBT itu sarjana hasil universitas terbaik di Kalimantan Utara. Iya. Sudah sepatutnya mereka kembali ke masyarakat untuk membangun desanya, untuk membangun masyarakat tersebut seperti itu. Baik, berarti kalau saya bisa simpulkan lagi nih, tujuan utama Abang nih bukan hanya untuk membesarkan nama UBT tapi juga membesarkan Kalimantan Utara gitu kan Bang? Seperti itu. Karena akhir atau output dari UBT itu sebenarnya itu membangun Kalimantan Utara. Betul. Oke. Baiklah, selesai tadi 3 pertanyaan, maka berakhirlah sudah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan narasumber bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Mungkin ada beberapa kata yang ingin disampaikan untuk menutup podcast kali ini, Bang? Apa? Quotes ya? Quotes boleh. Mungkin boleh supaya orang-orang nanti itu tidak golput. Mahasiswa-mahasiswa, silakan. Oke, gini. Jadi saya punya satu quotes ya.
Jangan sampai kamu tidak memilih sesuatu, sedangkan hasilnya nanti kamu akan kecewakan. Pilihlah pilihlah yang kamu objektifkan, pilihlah sesuai dengan hati nuranimu, maka dengan landasan-landasan atau dengan acuan-acuan tertentu sehingga kamu tertarik dengan salah satu paslon. Kami tidak memaksa. Kami tidak memaksa untuk pilihlah kami. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan, tapi lihatlah track record kami. Ya, lihatlah betul. bagaimana figur-figur kami, seperti itu. Lihatlah bagaimana visi misi kami, begitu. Mungkin itu untuk teman-teman yang lain, objektiflah dalam memilih, karena satu perbuatan yang akan kalian lakukan akan menentukan satu periode kedepannya untuk UBT yang maju bersama, begitu. Mungkin ada tambahan dari kalau dari saya cuma mau sampaikan kepada seluruh mahasiswa yang ada di Universitas Borneo Tarakan, kita berada di masa sulit, tapi bukan alasan untuk mengeluh. Tantangan zaman saat ini belum pernah dihadapi oleh semua senior-senior kita. Ini tantangan zaman ini dihadapi oleh angkatan kita, apalagi sangat disayangkan ketika banyak teman-teman mahasiswa baru yang angkatan 2020 yang selalu mengeluh, kami sudah naik semester tapi belum pernah lihat universitas kami, Bang. Angkatan 19 kami belum puas di UBT, tapi kami sudah harus kembali ke rumah untuk belajar di rumah masing-masing. Padahal kalau diingat 2 tahun lalu atau setahun lalu kita iri sama mahasiswa di UT yang bisa belajar dari rumah. Iya. Begitu kita dapat kesempatan itu kita ngeluh. Itu kan ya kebiasaan mahasiswa. Kalau libur ngeluh mau kuliah, kalau kuliah ngeluh mau libur. Jadi ada saya senang quotes dari iklan produk rokok. Walaupun saya tidak merokok, tapi saya senang quotesnya. Dia bilang kita tidak bisa merubah situasi, tapi kita bisa merubah strategi. Asik. Jadi situasi sekarang itu sangat sulit, tapi mengeluh bukan jawaban. Jadilah mahasiswa yang adaptif terhadap tantangan zaman yang sulit seperti sekarang. Gitu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat, itulah tadi acara bincang santai kita bersama paslon nomor urut 1. Kalau ingin mendapatkan berita terupdate mengenai pengawalan pemira UBT, bisa langsung follow akun UKM Radio di UKM Radio UBT dan laman Facebooknya The Voice of Borneo, atau bisa berlangganan di YouTube UKM Radio dengan cara subscribe UKM Radio UBT. Dan sekarang saatnya kita pamit undur diri dari Jalan Amalama RT 4 Amalama Gedung Perpustakaan lantai 6. Saya dan segenap kru berterima kasih kepada narasumber dan pendengar. Tetap jaga kesehatan dan happy tentunya. Salam demokrasi.